Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andren Ahmad Maulana dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, jurusan Fakultas Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencegah mencegah saja dengan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinisasi nanti. Nah, di Indonesia itu virus corona udah menyerang dunia tanpa henti. Di Indonesia angka kasus positif virus corona itu sudah lebih dari 1,5 juta jiwa. Bahkan kalau dihitung-hitung itu sudah lebih dari negara Eropa di luar sana lah ya. Itu kasus perharinya. Bayangkan aja kalau kasus dari 2019 kemarin udah lebih banyak itu. Nah, kabar baiknya itu lebih dari 1,3 juta orang itu berhasil pulih dari angka positif. Nah, berarti dari 1,5 juta jiwa itu yang sembuh juga ada 1,3 juta orang. Nah, di negara kita protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan virus corona itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah mencuci tangan, 1M. Yang pertama, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona untuk hasil yang maksimal. Kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batu-batu bersin, dan lain sebagainya. Bahkan sebelum kamu makan pun harus cuci tangan ya. Masa kamu makan gak cuci tangan, mau makan banyak kuman gitu, cacing yang ada. 2. Memakai masker. Nah, pada awal pandemi virus corona tahun lalu itu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Jadi dulu itu penggunaan masker hanya direkomendasikan hanya untuk orang sakit, bukan orang sehat. Tapi karena virus corona yang makin tahun makin merajalela dan makin ganas wabahnya, orang sehat pun harus memakai masker juga untuk pencegahan virus corona. Kalau tidak memakai masker, bisa jadi kamu akan secara tidak langsung terpapar virus corona walaupun tidak bersentuhan secara langsung terhadap orang yang terkena kasus positif. Setelah beberapa waktu setelah kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, WHO juga menyarankan untuk orang sakit maupun sehat yang menggunakan masker, bro. Jadi, mau sehat ataupun sakit, pakailah protokol yang telah disyaratkan oleh ahli atas penyakit tersebut ya. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Contohnya di Amerika, Center of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 atau anggota keluarga yang berpotensi COVID saat mau ke luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, itu disarankan, bro, dalam segala aktivitas lah minimal. Ya, takut-takutnya aja kalau ada
hal-hal yang tidak memungkinkan kamu untuk terkena COVID secara langsung kan bisa jadi bahaya bro. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Minimal 1 meter aja lah sama teman kamu, walaupun duduk dimanapun itu ya, mau di rumah sakit, di restoran, atau dimanapun. Seenggak-enggaknya cobalah jaga jarak. Takut-takut hal yang tidak dimungkinkan terjadi bro. Ini harus dilakukan ya, di tempat umum, di tempat bermain, atau dimanapun. Seenggak-enggaknya nongkrong sama teman juga harus menjaga jarak lah minimal itu. Terus menjauhi kerumunan. Ini yang paling penting bro, menjauhi kerumunan. Ini kayaknya harus dilakukan benar, karena rata-rata orang Indonesia kalau nongkrong gak ngumpul-kumpul itu kurang serkan ya. Seenggaknya untuk pencegahan sajalah harus dilakukan yang namanya penjauhan kerumunan. Kementerian Kesehatan Indonesia pun meminta untuk masyarakatnya menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah bro. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Apalagi lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi terserang virus corona. Nah, kalau kita mah masih muda ya, mungkin masih imunnya masih kuat lah, masih terjaga, dan ya namanya juga masih muda bro. Kalau orang-orang tua kayak gitu kan deketin kerumunan sama orang-orang yang lebih muda kan bisa jadi orang lebih muda kadang ya, karena kuat terus kena COVID gak rasa efeknya, orang tua jadi kena gara-gara deketin kamu kan. Sehingga jaga jauhi kerumunan gara-gara hal yang sepele seperti itu bro. Terus mengurangi mobilitas. Nah, virus penyebab corona bisa berada di mana saja, kapan saja, di waktu yang tidak tahu dimanapun itu. Jadi semakin lama kamu menghabiskan waktu di luar rumah, mungkin ya resiko terpaparnya virus corona mungkin juga semakin besar lah. Nah, kalau gak ada kepentingan yang perlu, seenggaknya hindari kerumunan bro. Takut-takut hal yang tidak terjadi, atau hal-hal yang mungkin bisa membahayakan dirimu untuk terpapar virus corona kayak gitu kan bisa terjadi juga. Jadi kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi bro. Menurut Kementerian Kesehatan ini ya, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah itu, untuk protokol kesehatan dan hal-hal yang untuk keamanan diri kita terhadap virus corona lah ya. Nah, di sini guna memutus pandemi virus COVID-19 yang hingga sampai saat ini masih mendera, pemerintah Indonesia menjalankan program vaksinasi kepada 1 juta orang per hari. Lumayan banyak bro. Hal tersebut tentu bertujuan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 agar segera usai dan kehidupan warga bisa berjalan normal kembali. Ya, perlu dipahami juga lah ya, virus corona kayak gini tuh belum ada obatnya, dan vaksinasi ini perlu diingat juga itu hanya pencegahan, dan bisa dibilang orang yang belum terkena paparan virus corona menggunakan vaksin ini untuk mencegah biar kita tidak terpapar virus lah, bukan untuk menyembuhkan ya. Nah, dengan adanya vaksinasi yang diberikan, ini akan membuat sistem imun tubuh menguat sehingga kemungkinan untuk terpapar virus menjadi lebih kecil. Untuk harus digarisbawahi ini ya, kemungkinan untuk terpapar virus menjadi lebih kecil. Nah, kemungkinannya menjadi lebih kecil. Maka dari itu, bagi Anda yang sudah mendapatkan vaksin, bukan berarti boleh mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, terutama 5M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Seperti dirangkum dari Good Dokter. Nah, begitulah. Sekian dari saya. Mungkin penjelasannya kurang bisa dipahami, tapi ya seenggaknya pahami lebih dikit lah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.